teman-teman sekalian, apa kabar? Pelajaran kelima, menyelesaikan dasar keuangan keluarga secara fokus mengajari anak. Di pelajaran sebelumnya, kita ada menyebutkan dua buah tiang utama yang sangat penting di dalam keluarga. Yang pertama adalah keuangan, yaitu kehidupan materi. Yang satunya lagi adalah semangat kehidupan, yaitu pendidikan anak. Kita juga menyebutkan kondisi keluarga sekarang adalah suami istri sama-sama mencari nafkah. Kebanyakan anak-anak ditinggalkan di kelas penitipan anak atau ditinggalkan dengan pembantu, ditinggalkan dan dibesarkan kakek dan nenek. Di manakah dapat mengetahui kebijaksanaan hidup manusia? Di saat menentukan pikiran. Ada pengorbanan, barulah ada penerimaan. Berpenghasilan lebih sedikit, tetapi lebih banyak waktu untuk mendidik anak, ataukah mencari lebih banyak uang dan mengabaikan pendidikan anak? Hasil yang diperoleh pastilah tidak akan sama. Kita lihatlah generasi sebelumnya. Marilah kita bandingkan orang yang berusia 50 atau 60 tahun dengan generasi kita ini yang berusia 20 atau 30 tahun. Generasi sebelumnya sangat bertanggung jawab, sangat berbakti pada orang tua. Bagaimana dengan generasi kita sekarang ini? Apakah mengalami kemajuan atau kemunduran? Kemunduran. Yang beruang adalah generasi sebelumnya atau generasi kita ini? Generasi kita ini. Mengapa setelah beruang, sebaliknya perilaku manusia mengalami kemunduran? Jadi dengan beruang belum tentu dapat menyelesaikan masalah. Generasi ayah guru Chai sebenarnya sangat miskin. Karena sangat miskin, kehidupan sangatlah kekurangan, sehingga sangat berhemat. Teringat saat kecil, saat sedang makan, sisa sayuran selalu ayah dan ibu yang makan. Karena mereka telah terbiasa untuk tidak menyia-nyiakan makanan. Yang pertama, menumbuhkan kebiasaan berhemat. Yang kedua, kehidupan semakin susah, maka manusia semakin mengerti untuk berterima kasih kepada orang tua, mencintai dan menyayangi saudara-saudara. Sehingga generasi ayah guru Chai, mereka belajar bukanlah didesak oleh orang tua, merupakan keinisiatifan sendiri. Karena berharap melalui pengetahuan akan ada keberhasilan sendiri yang nantinya dapat membuat orang tua melewati hari-hari yang lebih baik. Kamu lihatlah kehidupan yang miskin serta kendala dalam hidup
membuat seseorang lebih bertekad, lebih ada rasa berbakti. Jadi terhadap kemiskinanlah kita harus berterima kasih kepadanya. Generasi kita sekarang ini, karena kehidupan sejak kecil taraf hidupnya sangat tinggi, ingin apa maka bisa dapat apa, sehingga terbiasa boros, terbiasa menghabiskan uang, lalu tidak mengerti ajaran berbakti, juga tidak ada pelatihan dalam hidup serta tanggung jawab. Bukan hanya menghabiskan uang yang didapatkannya sendiri. Uang siapa lagi yang akan dihabiskan? Uang orang tua. Banyak sekali anak muda yang telah suka menghamburkan uang dan menikmati sampai sejauh mana? Setelah gaji 1 bulan diambil, segera pergi bershopping. Kemudian gaji 1 bulan akan habis di awal tanggal 15. Bagaimana melewatinya? Hari-hari berikutnya membeli mie instan dan secara perlahan makan sebungkus-sebungkus. Akhirnya tidak dapat bertahan lagi, pulang untuk mencari ayahnya. Berkata, "Ayah, saya tidak punya uang lagi." Ayahnya sangat marah dan berkata, "Sudah kuberitahukan padamu untuk tidak sembarangan menghamburkan uang. Kamu tidak mau dengar. Sini, mau berapa banyak? Tetap diberikan padanya." Jadi, taraf hidup yang tinggi belum tentu dapat memberikan perilaku kehidupan yang benar kepada anak. Pendirian dinasti Han, Liu Pan menaklukkan dunia dan membagikan tanah pribadi kepada lebih 100 orang pahlawan yang berjasa. Semua memiliki tanah, memberikan mereka banyak sekali ladang dan rumah. Setelah 100 tahun berlalu, sejarawan dinasti Han tiba-tiba berpikir, "Saya coba pergi cari tahu generasi penerus pahlawan tersebut setelah 100 tahun kondisinya bagaimana." Hasilnya sangat mengejutkan sejarawan ini. Keturunan dari 100 pahlawan tersebut pada dasarnya telah mengalami kemerosotan. Banyak sekali yang sudah mengemis di jalanan. Hanya ada beberapa dari keturunan mereka yang kondisinya lebih baik. Di antaranya ada seorang yang bernama Xiao He. Pada awalnya, saat pembagian tanah, Xiao He meminta sebidang tanah yang sangat tandus. Karena tanah yang tandus, bila kamu tidak menanam, maka tidak ada nasi untuk dimakan. Xiao He mempunyai pemikiran yang mendalam dan pertimbangan yang jauh. Berharap anaknya nanti dapat mengerti untuk bekerja keras dan berhemat. Orang-orang yang mendapatkan bagian tanah yang sangat bagus, keturunannya suka makan enak dan malas bekerja. Lagi pula, tanah yang bagus
kamu menyukainya, orang lain juga menyukainya. Akan menyebabkan banyak orang mengincarnya. Sima Guang pernah berkata, meninggalkan uang untuk keturunan, keturunan belum tentu dapat menjaganya. Mewariskan buku kepada keturunan, keturunan belum tentu dapat membacanya. Lebih baik mewariskan kebaikan yang tidak kentara sebagai strategi jangka panjang untuk keturunan-keturunan. Dalam buku I Ching juga ada sebuah pengajaran yang sangat penting. Ji shan zhi jia bi you yu qing. Keluarga yang membina kebajikan pasti akan banyak keberuntungan. Kebajikan yang dilakukan secara tidak kentara pasti dapat melindungi keturunan. Sekarang, kebajikan yang tidak kentara bukan hanya dapat melindungi keturunan berikutnya. Saat kita sedang melakukan kebajikan, saat diri kita sedang menegakkan dan menjalankan moralitas, telah memberikan pengajaran teladan yang paling baik kepada keturunan berikutnya. Generasi ayah Guru Chai itu karena kehidupannya lebih susah. Ada 5 orang bersaudara. Dalam belajar, mereka tidak perlu didorong orang tua. Hubungan persaudaraan juga sangat harmonis. Jadi, asalkan hidup dapat terlewati dengan sebaik-baiknya atau selayaknya dan meningkatkan kebijaksanaan dan semangat kehidupan anak, maka masih bisa mengelola keluarga dengan baik. Kemudian kita melihat lagi, apakah satu orang yang mencari uang, maka penghasilan yang didapatkan akan lebih sedikit? Apakah 2 orang yang mencari uang, maka penghasilannya akan lebih banyak? Banyak sekali suami istri yang bersama-sama mencari uang, tetapi uang yang tersisa juga tidak banyak. Kita harus memahami dari manakah sumber kekayaan yang sebenarnya. Kehidupan manusia yang bagaimana barulah bisa mendapatkan kekayaan. Teori ini haruslah diperjelas. Bila tidak, kemungkinan kamu seumur hidup mencari uang, tetapi dalam seumur hidup uang yang tersisa juga tidak banyak. Dewa rezeki Tionghoa zaman dulu adalah Fan Li. Nama umumnya Tao Zhugong. Beliau adalah orang pada masa peperangan Chun Chu. Fan Li dengan Wen Zhong mengabdi kepada Raja Gou Jian dari Yue. Negara kembali bangkrut. Kemudian Fan Li berkata kepada Wen Zhong, Raja Gou Jian, bahwa susah dipikul bersama, tetapi tidak dapat diajak menanggung kekayaan. Fan Li sangat berkemampuan menilai orang, sehingga kemampuan menilai orang sangatlah penting. Tidak mampu menilai orang,
kemungkinan seumur hidupnya akan mendapatkan pengaruh yang sangat buruk. Wenjong tidak berkemampuan menilai orang. Dia melihat kemampuan kekayaan sudah menghampiri, tidak rela untuk melepaskan. Kemudian Raja Koujian dari Yue memerintahkan Wenjong untuk bunuh diri. Fan Li menggantikan identitas dan mulai berbisnis. Mulai dari berbisnis kecil. Dikerjakan tidak berapa lama, mendapatkan keuntungan besar. Fan Li segera menyumbangkan semua harta-hartanya ini. Setelah beberapa tahun, dia mendapatkan kekayaan lagi. Dia menyumbangkan lagi semua uangnya pada orang-orang yang miskin dan kesulitan. Setelah itu, barulah memulai kembali dari bisnis yang kecil. Sejarah mencatatnya. San Ju Cai, San San Cai. 3 kali menghimpun kekayaan, 3 kali menyebarkan kekayaan. Jadi, mengapa orang dapat mempunyai kekayaan? Alasan yang sebenarnya ada pada saat dia mengerti menyumbangkan kekayaannya. Cara kerja Fan Li yang seperti ini juga adalah bersungguh-sungguh mengikuti pengajaran filosofi hidup luhur. Di dalam buku Taxue ada disebutkan Cai San Ze Ren Ju. Ketika kekayaan tersebar, maka orang akan berkumpul. Saat kita menyebarkan kekayaan kita keluar, apa yang datang terkumpulkan? Cinta kasih. Semua orang terhadapmu juga akan menghormati kamu. Hati manusia tertuju kepadamu. Tidak peduli kamu melakukan bisnis apa, mereka semua ingin datang membeli, ingin mendukung kamu, karena yang kamu menangkan adalah hati manusia. Harta yang disumbangkan keluar bukanlah berarti tidak ada lagi. Bukanlah tidak terlihat berarti tidak ada. Asalkan bertemu dengan jodoh, pasti akan terjadi. Jadi, kita harus menganalisa. Harta kekayaan ada sebab dan ada jodoh, barulah dapat mempunyai hasil. Sebab yin adalah pada memberi atau menderma uang. Jodoh yuan ditambah dengan ketekunan dan usahamu, ditambah dengan bantuan orang-orang terhormat, ditambah dengan kesempatan telah datang. Dengan sendirinya akan membentuk hasil wo'o dari kekayaan. Jadi, mengelola kekayaan keluarga pasti harus mengatur sesuai dengan kebenaran dan hukum. Jika tidak, maka ketekunan dan usahamu seumur hidup mungkin akan sia-sia. Setelah kakak guru Cai hamil, beliau mengundurkan diri dari pekerjaan.
Banyak sekali saudara dan teman merasa sangat disayangkan. Sampai mertua perempuannya juga sering berkata padanya, "Kamu pergi bekerja, saya bantu kamu menjaga anak." Setelah dia mengundurkan diri dari pekerjaan, dia menunggu kelahiran di rumah kami. Kemudian anaknya juga diasuh sendiri. Setelah kakak guru saya mengundurkan diri dari pekerjaan, kakak ipar guru saya seorang diri yang mencari uang. Tetapi uang yang didapatkan kakak iparnya semakin lama semakin banyak. Mengapa bisa semakin lama semakin banyak? Uang yang diberikan kakak iparnya kepada kakak guru saya mengatakan, "Saya satu orang di rumah mengasuh anak, juga jarang memakai uang itu. Maka seringkali memberikannya kepada guru saya dan mengatakannya, 'Kamu bantu saya sumbangkan mencetak buku agama dan membuat kebajikan.' Kakak guru saya mengerti membantu suaminya untuk berderma. Maka suaminya berpenghasilan semakin lama semakin banyak. Suatu saat ketika mereka berdua pergi belanja bersama-sama, kebetulan hari itu adalah peresmian supermarket. Maka boleh ikut undian. Hadiah utamanya adalah 1 unit mobil. Kakak guru saya juga mengikuti pengundian. Berselang tidak berapa lama, pihak supermarket menelepon dan berkata, "Nona Cai, kamu mendapatkan 1 unit mobil." Jadi, mengerti untuk memberi, dalam nasibmu pada akhirnya pasti akan ada juga. Bukanlah banyak orang yang bersama-sama mencari uang maka akan berpenghasilan lebih banyak? Kamu harus mengerti sebab dari menanam bibit kebaikan dalam menyumbang. Banyak sekali teman berkata, "Saya tidaklah beruang. Bagaimana menanam bibit kebaikan dalam menyumbang?" Tentunya kekayaan ini bukan hanya menunjuk pada uang saja. Memberi kekayaan termasuk kekayaan dalam dan kekayaan luar. Kita bekerja dengan sangat tekun. Ini adalah kekayaan dalam, tenaga kerja dan juga pengalaman kamu dan kebijaksanaan kamu. Ini semua termasuk pemberian kekayaan dalam. Kekayaan luar barulah uang dan materi. Ini semua dapat membina pemberian kekayaan. Pemberian kekayaan itu apakah menyumbang semakin banyak maka berlian akan semakin besar? Belum tentu. Guru Cai pernah melihat sebuah laporan. Ada sepasang petani yang sudah berusia lanjut. Seumur hidupnya menabung sejumlah uang. Kebetulan di daerah sekitar rumah mereka sedang dibangun rumah sakit. Merupakan rumah sakit yang sangat baik. Pasangan tersebut lalu menyumbangkan uang yang mereka tabung seumur hidup untuk membeli sebuah mobil
ambulans. Dibandingkan dengan pengusaha besar yang menyumbangkan ratusan ribu, mereka juga menyumbangkan ratusan ribu. Balasan kebahagiaan siapa yang besar? Petani adalah memberikan simpanan seumur hidupnya. Rasa cinta mereka itu dapat menciptakan kebahagiaan berapa banyak orang? Lalu, ratusan ribu milik pengusaha baginya hanya hal yang sepele saja. Jadi, ladang kebahagiaan bergantung pada penggarapan hati. Kebahagiaan juga tumbuh atau muncul dari hati. Saat kita dapat dengan sepenuh hati dan tenaga untuk memberi, tidak peduli uang yang seberapa banyak juga dapat menanamkan kebahagiaan yang tak terbatas. Di zaman dulu ada seorang wanita melewati sebuah kuil. Setelah dia masuk, dia membungkukkan dengan sangat hormat. Tetapi di badannya hanya memiliki 2 sen. Maka dia menyumbangkan seluruhnya. Setelah biksu Fang Chang melihatnya sangat tersentuh. Dia sendiri yang keluar untuk membantu dia mendoakan kebahagiaan serta melimpahkan jasa untuknya. Kemudian ia benar-benar menikah dengan anggota keluarga di istana dan menjadi kaya raya. Maka ia membawa ribuan uang ke kuil ini untuk disumbangkan juga. Akhirnya biksu Fang Chang tidak keluar, membiarkan seorang muridnya keluar untuk membantunya berdoa dan melimpahkan jasa baginya. Wanita ini merasa sangat aneh. Sebelumnya saya baru menyumbang 2 sen. Biksu Fang Chang sendiri yang langsung membantu saya bertobat dan didoakan. Tetapi sekarang menyumbang ribuan, ternyata hanya menyuruh muridnya keluar. Wanita ini juga sangat berkebijaksanaan. Dia mengerti untuk berkonsultasi, memperjelas masalah. Setelah hal itu, dia langsung berinisiatif mencari biksu Fang Chang untuk bertanya. Biksu Fang Chang memberitahukannya, uang 2 sen kamu itu menunjukkan ketulusan hatimu. Jika saya tidak keluar membantu, saya merasa bersalah padamu. Kali ini, meskipun kamu membawa ribuan, tetapi hati kamu sudah tidak begitu bersungguh-sungguh seperti waktu itu. Jadi, saya menyuruh murid saya saja sudah cukup. Jadi, ladang kebahagiaan seseorang, sumbernya masih terletak pada niatnya. Asalkan kita mempunyai niat ini, sering menyumbang kekayaan untuk memberi, membantu kepada orang lain, berkah baik kita akan terus diakumulasikan. Setelah kita memiliki pengetahuan atau persepsi yang benar terhadap masalah keuangan, maka tidak akan khawatir mendapatkan dan takut kehilangan. Melihat orang lain mendapatkan uang yang sangat banyak, maka tidak akan terasa tidak nyaman.
kita dengan kukuh membina dalam hal bersumbang, hasil dan akibatnya akan muncul secara alami atau menuai hasilnya. Masalah keuangan telah diselesaikan. Selanjutnya adalah masalah mendidik anak. Suami istri harus mendapatkan kesepakatan. Pendidikan anak diutamakan pengajaran menjadi teladan yang baik. Memberikan contoh dengan keteladanannya sendiri. Yang dikatakan di zaman dahulu yaitu San Chong Si De, yang artinya 3 hal yang harus ditaati wanita dan 4 kebajikan moral wanita. San Chong adalah Chong Fu, patuh terhadap orang tua. Chong Fu, patuh pada suami. Chong Zi, patuh pada anak bila suami telah meninggal. Si De, 4 moral adalah Fu De, moral wanita. Fu Rong, penampilan wanita. Fu Yu, tutur kata wanita. Fu Gong, pengabdian atau jasa wanita. Fu Yi Fu Ting, suami adil dan benar, maka istri akan menaati. Adalah syarat terhadap pasangan suami dan istri. Sebagai seorang suami, harus ada rasa berterima kasih. Harus ada rasa cinta dan kasih sayang. Harus ada moralitas dan keadilan. Dengan seperti ini, akan memberikan contoh yang baik kepada anak. Terhadap orang tua sendiri harus ada rasa berterima kasih. Maka anak juga mengerti untuk berbakti kepada orang tua. Terhadap istri harus ada rasa cinta dan kasih sayang. Istri ikut bekerja keras bersama kita. Mengurus keluarga ini sangatlah tidak mudah. Maka harus setiap saat mengingat budi dan jasa dari istri. Di antaranya ada sebuah jasa baik istri yang dalam seumur hidup kita juga tidak dapat dibalas, yaitu membantu kita memberikan keturunan. Misi ini sangatlah penting dan berat. Tidak ada orang yang dapat menggantikan. Kita harus bersyukur. Sehingga sebagai suami, setiap kali teringat istri membantu saya memberikan keturunan, setiap kali mengingat jasa baik ini di dalam hati, apakah hubungan suami istri akan tidak baik? Tidak mungkin. Kemudian, terhadap anak harus ada kebenaran moralitas atau keadilan. Harus mengajari anak dengan baik. Ini adalah tanggung jawab dan kewajiban sebagai orang tua. Istri harus memiliki 4 kebajikan moral wanita. 妇德
moral wanita. Furong, penampilan wanita. Fuyu, tutur kata wanita. Fukong, keterampilan wanita. Istri harus mempunyai perilaku moralitas. Bila tidak, akan membuat keluarga sangat tidak tentram dan berantakan. Tadinya keluarganya masih baik-baik saja. Setelah menikah, membuat keluarga pasangan menjadi kacau dan berantakan. Jadi, moralitas sangat penting. Oleh karena itu, putra yang berbakti tidak dapat dibandingkan dengan menantu yang berbakti. Orang zaman dulu mengatakan, menikah dengan istri yang baik, keluarga dapat makmur selama 3 generasi. Maka, bila menikahi seorang istri yang tidak baik, keluarga akan bagaimana? Akan gagal 3 generasi. Jadi, standar yang pertama dalam menikahi istri adalah apa? Perilaku moralitas. Menikahi istri harus menikahi moralnya. Sekarang ini, apakah pria yang mempunyai pengetahuan seperti ini banyak? Tidak banyak. Kita harus mendidik anak. Nantinya dalam mencari pasangan harus mengutamakan kebajikan, harus mempunyai fute moral wanita. Yang utama adalah fute moral wanita. Tutur kata dan perilaku ibu terhadap anak mempunyai pengaruh yang secara tidak sadar akan mempengaruhi anak. Ibu guru Chai seringkali mengatai ayah guru Chai, kamu memang berhati lembut. Setelah itu berkata lagi, kalian semua juga sama. Sebenarnya sedang membicarakan tentang ayah, sampai akhirnya kami semua juga dibicarakan olehnya. Saat ini Guru Chai menambah 1 kalimat. Bukankah ibu juga sama? Guru Chai ingat sewaktu Guru Chai kecil saat pulang ke rumah nenek dengan menggunakan jasa taksi. Keahlian mengemudi sopir taksi itu kurang baik. Saat berjalan di jalan yang kecil, salah satu ban mobilnya masuk ke dalam parit. Ketika jatuh, karena knalpotnya menabrak semen, maka knalpotnya pun menjadi longgar, sehingga sisa perjalanan terdengar suara klok 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 dari knalpotnya sampai tiba di rumah nenek Guru Chai. Lalu ibu Guru Chai memberikan ongkos taksi kepadanya. Selain itu juga memberikan $500 tambahan kepadanya. Saat itu Guru Chai masih kecil. Saat ibunya mengeluarkan uang, apakah beliau ada memberitahukan apa yang sedang dilakukan? Beliau tidak memberitahukan, bahkan tidak tahu putranya sedang melihat. Tetapi
Di dalam hati Guru Chai sangat paham. Ibunya merasa mereka adalah orang yang membanting tulang untuk mencari nafkah. Sangatlah susah. Biaya perbaikan mobil pasti akan menjadi beban keluarganya. Sedangkan kehidupan keluarga Guru Chai lebih mampu, dapat memberikan sedikit bantuan padanya. Kelakuan ibunya itu membuat dirinya sangat tersentuh. Akhirnya saat Guru Chai memberi pelajaran, tiba-tiba teringat akan adegan itu, maka menelepon ibunya untuk membicarakan masalah ini. Bagaimana reaksi beliau? Ibunya sejak awal sudah melupakan kejadian ini. Jadi wanita bermoralitas benar-benar dalam perkataan dan perbuatannya dapat mempengaruhi anak-anaknya secara tidak sadar. Selanjutnya, Fu Yu, tutur kata wanita. Tutur kata ibu sejak kapan mulai mempengaruhi anak kecil? Diajarkan mulai dari kandungan. Bila tutur kata ibu sangat lemah lembut dan perasaan anak di dalam kandungan akan sangat nyaman. Jika ibunya bersuara lantang, tutur katanya sangat kasar dan tidak berperasaan, anak ini sudah mulai belajar dari dalam kandungan. Guru Chai seringkali pergi ke rumah teman, merasa mereka berbicara di rumah seperti sedang bertengkar. Suaranya sangat keras. Itu adalah suatu kebiasaan. Jadi, berbicara yang terlalu keras, ketus, dan tidak berperasaan, anak kamu akan mempelajarinya. Bila tutur kata kita sangat lembut, dapat mentoleransi orang lain, maka anak akan mendapatkan pengaruh yang baik. Guru Chai memikirkan kembali. Selama ini orang tuanya tidak pernah bercerita tentang keburukan teman mereka di hadapan anak-anaknya. Ini sangat penting. Saat orang tua di hadapan anak menceritakan keburukan orang ini dan keburukan orang itu, maka apa yang telah dipelajari oleh anakmu? Selalu belajar untuk melihat keburukan orang. Setiap saat mengkritik akan menjadi sangat sombong. Jadi, tutur kata kita juga harus berhati-hati. Selanjutnya, Fukong, keterampilan wanita. Wanita zaman dulu dapat merajut baju, dapat melakukan banyak pekerjaan rumah. Ini disebut keterampilan seorang wanita. Wanita zaman sekarang apakah masih perlu merajut atau yang lainnya? Tidak perlu, karena industri tekstil sekarang ini telah lebih berkembang. Kondisi keluarga zaman dulu dengan zaman sekarang tidak sama. Tetapi seorang ibu dapat menjaga keluarga dengan baik, masih harus memiliki banyak kemampuan yang handal. Misalnya, ingin merapikan dan membersihkan rumah, anak tumbuh
di lingkungan yang rapi dan bersih. Dalam keadaan tidak sadar, dia akan merasa barang-barang seharusnya dibersihkan dan ditempatkan dengan rapi. Bila melihat barang yang diletakkan sembarangan, dengan sendirinya akan merapikan kembali. Selain merapikan rumah, juga harus bisa memasak makanan. Karena bila anak dan suami semuanya makan di luar, sangat jarang berkumpul, suasana keluarga menjadi tidak harmonis. Makanan di luar juga berminyak dan asin, sehingga sekarang ini banyak sekali penderita penyakit jantung atau kardiovaskular. Seorang istri yang baik harus dapat sering memasak sayur-sayuran yang tidak terlalu berminyak, agar keluarga senang untuk makan di rumah. Teringat saat Guru Chai masih kecil, dan ada lagi sebuah slogan yang sangat baik disebut, "Ayah pulang ke rumah makan malam." Maka ada suasana keluarga yang sangat baik. Selanjutnya, Furong, penampilan wanita. Wajah seorang wanita tentunya bukanlah harus didandan sama seperti di hari pernikahan. Penampilan wanita menandakan rasa sopan dan tenang atau bermartabat. Sangat sederhana, tidak boleh setelah melahirkan anak kemudian tidak mengurus dan merawat diri sendiri. Banyak sekali wanita yang setelah melahirkan anak merasa dirinya ditakdirkan untuk menjadi seperti seorang babu, sehingga terkesan acak-acakan kotor. Kemungkinan setelah suami masuk ke dalam rumah akan terkejut, kemudian segera berlari keluar lagi. Seperti ini tidaklah baik. Harus membuat suami merasa senang melihatnya. Dan penampilan kamu yang anggun telah memberikan contoh baik untuk siapa? Anak. Jadi penampilan seorang wanita juga sangat penting. Ketika suami dan istri dapat memperbaiki perilaku dan tutur kata dengan benar, ini pasti akan mendidik dan mengajari anak dengan baik. Sekarang ini dikatakan pria dan wanita setara. Jadi, 4 kebajikan moral ini wanita perlu, pria juga perlu. Suami juga harus bermoralitas. Dalam berbicara harus mengerti untuk bertutur kata dengan lembut dan tidak kasar. Dapat sering untuk berkata-kata baik, memberikan contoh yang baik pada anak. Fude, keterampilan pria. Pria yang tidak memiliki keterampilan manalah boleh. Mau bagaimana mempertahankan keluarga? Selanjutnya, Fu Rong, penampilan seorang pria. Kamu sebagai ayah sembarangan berpakaian di dalam rumah memberikan pengaruh yang tidak baik kepada anak. Dan ada lagi, saat ayah duduk, kakinya diangkat ke atas meja. Ini juga adalah sikap seorang pria. Apa yang dipelajari anak? Jadi, kita harus setiap saat
mengingatkan diri sendiri untuk memberikan teladan yang baik pada anak. Menjadikan diri sendiri sebagai teladan sangatlah penting. Selanjutnya, mengajari anak harus menggunakan kemurahan hati dan kewibawaan yang dijalankan secara bersamaan. Dengan kata lain, yaitu ada orang yang harus memerankan orang jahat, ada orang yang memerankan orang baik. Leluhur mengatakan ajaran Chongyong tidak boleh terlalu berlebihan, juga tidak terlalu kekurangan. Bila hanya ada kemurahan hati, sangat baik sekali terhadap anak, dia akan bagaimana? Dia tidak takut pada orang tua, akan melangkahi orang tuanya. Bila hanya ada kewibawaan, terhadap anak sangatlah galak, anak dengan orang tuanya akan merasa ada jarak. Oleh karena itu, kemurahan hati dan kewibawaan harus dikuasai dengan benar. Saat keponakan Guru Chai lahir, kebanyakan waktunya ada di rumah Guru Chai. Karena kakak iparnya lebih sibuk bekerja, saat di rumah, Guru Chai juga mempunyai bagian tanggung jawab untuk mendidik keponakannya. Kalian lihatlah, Guru Chai lebih cocok memerankan orang jahat atau orang baik? Orang jahat. Teringat saat Guru Chai mengajar di tahun pertama, ada satu kali murid tidak mengikuti aturan. Guru Chai menegur mereka. Dari lantai 2 berjalan ke kantor lantai 1. Rekan kerja seluruh sekolah semuanya melihat beliau. Berkata, "Kamu juga bisa marah?" Mereka sangatlah terkejut. Sebenarnya saat seharusnya marah, dan bila tidak marah, maka tidak akan mengajar murid dengan baik. Kita marah adalah agar anak merasa sadar. Lain kali tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Kehidupan manusia seperti sandiwara. Bagaimana seharusnya memerankan, maka harus dimainkan dengan benar. Jadi, terhadap keponakannya ini, Guru Chai adalah orang jahat, ibunya adalah orang baik. Orang jahat dan orang baik harus bekerja sama dengan baik. Ada satu tahun di malam Imlek, semuanya makan di rumah Guru Chai. Keponakannya memegang sumpit dengan cara memegang bagian bawah, di mana bagian tersebut untuk mengambil sayur. Maka Guru Chai berkata padanya, "Wei, memegang seperti ini akan ada kuman. Kamu memegang sumpit, seharusnya memegang bagian atasnya." Dia menatap Guru Chai, lalu memegang lagi ke arah bawah. Guru Chai dengan sabar berkata, "Memegang seperti ini akan ada kuman. Jadi seharusnya kamu memegang ke atas." Dia menatap lagi. Walaupun dia tidak bicara, "Apakah kamu tahu apa artinya?" Saya ingin melihat sampai mana atas kesabaranmu. Banyak sekali anak akan menjelajahi batas kesabaran orang tuanya.
Bila orang tua terhadap anak terlalu membiarkan meminta semaunya, maka akan terus-menerus kalah dan mundur. Anak akan menggunakan emosional untuk mengancammu. Guru Chai telah menasehati 3 kali dan merasa tidak ada gunanya. Segera menggendong dan berjalan menuju ke arah kamar. Mengapa harus berjalan ke arah kamar? Harus memutuskan semua bala bantuannya. Dia barulah tahu bahwa situasi sudah tidak baik. Ketika Guru Chai menggendongnya, neneknya segera berkata, "Sudah mau tahun baru, jangan dipukuli lagi." Harus dipukul atau tidak? Mana ada kesalahan yang dilakukan di tahun baru tidak perlu dihukum. Anak yang seperti ini tidak akan tahu di manakah peraturan itu berada. Sekarang ini banyak sekali orang tua setiap hari Sabtu dan Minggu tidur sampai siang hari. Selama 5 hari anak hidup dengan normal. Hari Sabtu dan Minggu tidak normal. Kehidupan dia akan mengalami kekacauan. Tidak ada kedisiplinan lagi. Saat bersekolah di hari Senin, bagaimana ekspresi murid? Malas-malasan. Jadi, peraturan tidak boleh ada perubahan dalam situasi apapun. Bila tidak, anak pasti akan makan enak dan malas bekerja. Pasti akan menuju ke arah bermain-main. Guru Chai memberitahukan kepada kakaknya, meskipun membawa dia keluar mendaki gunung, bermain-main keluar selama beberapa hari, setiap hari juga harus menghafal karya klasik yang seharusnya dihafal dengan baik. Dengan seperti ini, anak akan memahami tidak peduli di dalam rumah ataupun di luar, tanggung jawab pembelajaran sendiri harus diselesaikan. Saat prinsip kamu semakin jelas, dia akan semakin merasa ini adalah tugasnya. Hatinya akan semakin tidak merasa merupakan sebuah kebetulan. Prinsip ini harus dipegang dengan erat. Saat Guru Chai mengendongnya ke dalam kamar, saat inilah paling penting agar membuat dia mengetahui dirinya sendiri telah bersalah. Dan bukanlah kita suka menghukum anak kecil. Maka Guru Chai memberitahukannya, "Kamu terus menangis, tidak apa-apa. Semakin kuat kamu menangis, paman akan menghukummu semakin berat." Kamu berkata seperti ini, kemungkinan dia akan menangis semakin keras. Maka kamu segera memukulnya sekali. Sebenarnya keponakan Guru Chai saat itu masih menggunakan opok. Sebenarnya sama sekali tidak sakit. Hanya karena sikap yang lebih galak membuatnya terkejut. Lalu kamu katakan padanya lagi, dengan emosi pasti tidak mungkin bisa mencapai tujuannya. Kamu menangis sampai bagaimanapun juga tidak akan ada gunanya. Saat kamu sangat tegas, dia akan mengerti dengan cara yang seperti ini, pastilah tidak akan tercapai tujuannya. Maka dia akan berhenti menangis. Ketika dia berhenti menangis lagi, maka kita harus katakan padanya tentang prinsip kebenaran.
Paman mengajari kamu seperti ini adalah demi kebaikanmu. Kamu seharusnya menerima nasihat orang tua. Dari sangat galak berubah menjadi sangat baik, lembut, dan penuh kasih sayang. Setelah selesai berbicara padanya, Guru Chai langsung keluar. Setelah orang jahat selesai diperankan, orang baik harus beraksi. Sehingga kakak Guru Chai berjalan ke sana. Setelah berjalan masuk, anaknya segera datang menghampiri dan memeluk ibunya dengan manja. Kakak Guru Chai mendorongnya berkata, "Barusan kamu melakukan kesalahan apa? Katakan sendiri." Anak tidak bicara, memeluk lagi. Dia tetap sangat bertahan, berkata kepada putranya, "Barusan melakukan kesalahan apa? Katakan sendiri." Agar ingatannya bukanlah berhenti pada hukuman paman terhadapnya, melainkan berhenti pada kesalahan apa yang telah dilakukannya sendiri. Menunggu setelah dia selesai bicara, maka kakak Guru Chai berkata kepada anaknya, "Pergi meminta maaf kepada paman." Dia jugalah yang datang meminta maaf pada Guru Chai. Ini adalah telah melakukan kesempatan dalam mendidik. Banyak sekali orang tua yang mendidik anak hanya siap menghukum, siap melampiaskan emosi. Mereka tidak melakukan tindakan sentuhan akhir. Sehingga di dalam ingatan anak merasa emosional ayah dan ibu sangat tidak baik. Jadi kemurahan hati dan kewibawaan digunakan bersama. Kerjasama antara peran orang jahat dan orang baik harus bersungguh-sungguh. Apakah sekarang ada orang yang mau memerankan orang jahat? Maukah ayah yang sekarang memerankan orang jahat? Tidak mau. Mengapa? Karena mereka sangat sibuk bekerja, merasa bersalah pada anak. Sangat jarang dapat bergaul dengan anak. Selalu berharap dapat melihat wajah tersenyum anak. Sehingga setiap kali mereka pulang selalu membawa hadiah. Tidak memerankan orang jahat, selalu memerankan orang baik. Kemudian anak berlari kemari dan berkata, "Ayah, kamu sungguh baik." Segera membawa pergi hadiahnya. Setelah seperti ini selama 2-3 bulan, anak berlari kemari dan berteriak, "Ayah, dia bukan melihatmu, melainkan melihat hadiah." Setelah diambil, langsung pergi. Tiba-tiba suatu hari kamu pulang tanpa membawa hadiah. Dia berkata, "Ayah, mengapa kamu pulang dengan seperti ini?" Sehingga tidak boleh menggunakan materi untuk membangun hubungan antara ayah dan anak. Seperti ini sangat tidak baik. Seharusnya menggunakan rasa cinta dan perhatian kamu untuk membangun hubungan ayah dan anak. Ayah tidak mau memerankan orang jahat. Siapa yang memerankan? Ibu yang memerankan. Sifat alami wanita adalah lebih mempunyai rasa cinta, sangat perhatian pada anak, sehingga mereka paling alami dalam memerankan orang baik. Tetapi sekarang ini
tidak hanya harus memerankan orang baik, juga harus memerankan orang jahat. Banyak sekali wanita yang setelah selesai memainkan peran orang jahat dengan anak, di dalam hatinya sendiri akan merasa sangat menderita. Dan baru saja selesai memerankan orang jahat, kemungkinan sebentar saja sudah harus berubah menjadi orang baik lagi. Mudahkah diperankan? Tidak mudah. Baru saja selesai marah, harus penuh dengan kasih sayang pada anak lagi. Sehingga penyakit wanita yang paling parah sekarang ini disebut gangguan keseimbangan hormon. Seringkali harus memerankan orang jahat, sebentar saja berubah menjadi orang baik lagi. Beban jasmani dan rohani wanita sangat besar. Karena pria bersifat keras, wanita bersifat lembut. Lebih baik suami yang memerankan orang jahat lebih cocok. Dengan seperti ini, anak barulah tidak mudah untuk mengulanginya kembali. Guru Chai teringat masa kecilnya, asalkan ayahnya melototi mereka sebentar, mereka akan segera mengerti untuk menahan diri. Bagi seorang ayah, karena lebih sibuk bekerja, jadi waktu menemani anak bukanlah harus memiliki waktu yang lama. Yang paling penting adalah, apakah kamu mempunyai niat untuk ini? Bila setiap hari kamu meluangkan waktu 10 menit, dalam 10 menit ini tidak ada telepon genggam dan harus dimatikan. Dalam waktu ini adalah waktu kamu berhubungan dengan anak kamu. Kamu mengeluarkan buku kebijaksanaan, membacakan cerita pendidikan moralitas, 德育故事. Setiap hari menceritakan 2 bagian untuknya. Kamu terus-menerus melakukan hal ini, anak akan merasa kamu sangat mempedulikannya. Setelah dia selesai mendengar cerita di sekolah, anak akan berkata kepada teman-teman sekolahnya, "Setiap hari ayah saya selalu menceritakan 2 cerita kepada saya." Teman-teman sekolahnya akan menunjukkan pandangan yang kagum. Kemudian dia akan berkata, "Sini, saya beritahukan kedua cerita ini kepada kalian." Dengan seperti ini, maka bersamaan juga telah melatih dia untuk berbagi cerita-cerita orang bijak ini kepada orang lain. Jadi, yang paling penting adalah kamu mempunyai niat ini dapat mendidik anak dengan benar. Yang dibicarakan di atas adalah hubungan suami istri. Dalam hubungan kelima hubungan manusia, hubungan suami istrilah yang paling penting. Suami istri benar, maka kelima hubungan akan benar. Jadi, mendalami satu bagian pelajaran secara mendalam, iman shenru. Bagian pelajaran ini telah mencakup rangkuman ajaran moralitas dan juga Ti Zikui adalah rangkuman ajaran moralitas. Jadi, kita mulai belajar dari Ti Zikui dan mendalami bagian ini. Bagaimana mendalaminya? Mendalami harus melakukan sampai pemahaman dan penerapannya harus saling sejalan. Setelah memahami,
maka harus dipraktekkan. Dengan mempraktekkan akan membantu kamu semakin memahami secara mendalam akan prinsip kebenaran. Semakin diterapkan, semakin memahaminya. Semakin memahami, maka pelaksanaan akan semakin kukuh. Pemahaman membantu pelaksanaan. Pelaksanaan juga membantu pemahaman. Jadi, setiap kalimat yang kita pelajari harus mengerti untuk segera dipraktekkan. 长时熏修, pembinaan secara jangka panjang. Jangka panjang adalah menunjuk pada setiap saat. Guru Chai seringkali akan berkata kepada banyak teman-teman, asalkan secara terus-menerus dan tidak putus, setiap pagi dan malam membaca Tijukui sekali, dijamin setelah 3 bulan, pengetahuan ajaran moralitas akan ada kemajuan yang sangat besar. Saat Guru Chai di Haikou, ada seorang guru yang benar-benar telah berhasil melaksanakannya. Saat pertama kali guru ini datang belajar, Guru Chai sangat terkesan, yaitu pada festival tahun lalu. Saat dia mendengar pelajaran sangatlah seksama. Saat Guru Chai bercerita banyak sekali cerita kebijakan, dia akan dengan semangat mengambil pensil untuk mencatatnya. Dia telah belajar selama 3 bulan lebih, maka berjalan ke arah depan dan berkata kepada Guru Chai, "Guru, pengajaran kebijakan yang begitu bagusnya tidak boleh hanya keluarga saya sendiri yang mendapatkan manfaat baik. Saya berharap dapat kembali ke kampung halamanku sendiri untuk mengajarkan Tijukui." Karena dia bertekad dalam waktu panjang tidak terputus, pagi dan malam membaca 1 kali, sehingga peningkatannya sangatlah cepat. Saat pagi hari membaca, mengingatkan diri sendiri, hari ini harus dapat melakukan pengajaran yang di dalam buku Tijukui. Saat membaca di malam hari, mengintrospeksi diri sejenak. Yang mana yang telah dilakukan, memberikan sedikit dukungan pada diri sendiri. Apa yang belum dilakukan, harus lebih mawas diri. Di kemudian hari, tidak akan mengulangi dan melanggarnya. Dengan seperti ini, akan mendapatkan hasil yang sangat baik. Xiu shi xiu zheng, yang artinya memperbaiki dari yang salah ke yang benar. Dimulai dari pemikiran, pandangan, ucapan, dan perbuatan. Setiap saat mengintrospeksi diri untuk memperbaikinya. Perbaikan adalah setiap saat kamu berhubungan dengan orang lain. Sudah harus dilakukan perbaikan. Tidak boleh saat kesalahan telah terjadi, barulah melakukan perbaikan. Ada seorang teman yang berbagi dengan Guru Chai. Dia mengatakan yang paling sulit diperbaikinya adalah kelemahan seseorang jangan diungkapkan. Karena selama puluhan tahun telah terbiasa bergosip, sehingga dia pun sangat berusaha keras pagi dan malam membaca Tijukui sekali. Kemudian setiap kali dia akan
menggosipkan orang lain, tiba-tiba kalimat dari Ti Zi Gui, Ren you duan, kelemahan seseorang, Qie mo jie, jangan diungkapkan. Masuk ke dalam otak besarnya, mulutnya segera menutup. Ini disebut perbaikan perilaku. Tidak berhentinya memperbaiki pemikiran, pandangan, ucapan, dan perbuatan sendiri. Kita telah menyebutkan seluruh perilaku pembelajaran. Yang pertama, harus menentukan tekad. Yang kedua, harus melaksanakan. Yang ketiga, harus menanamkan akar dan pondasi ajaran moralitas terlebih dahulu, kemudian barulah membaca karya klasik yang lain. Yang keempat, dalam belajar harus dapat mendalami satu pembelajaran secara mendalam, pembinaan secara jangka panjang. Setelah kita memiliki perilaku yang benar, selanjutnya kita memasuki pembelajaran Ti Zi Gui. Sebagian orang setelah mendengar Ti Zi, murid, ada pemahaman yang salah, merasa adalah pelajaran anak-anak. Sebenarnya Ti Zi, murid, ini bukanlah menunjuk pada anak kecil. Murid-murid orang bijak semuanya disebut murid. Gui, aturan, juga merupakan kata kesatuan. Di bagian kiri tulisan ada huruf Fu, pria. Di sebelah kanannya huruf Jian, pandangan. Yang disebut pandangan seorang pria sejati. Tentunya pandangan pria sejati pasti harus mengikuti pengajaran kebijakan, yaitu juga mengikuti teori kebenaran manusia dalam menghadapi hal dan manusia. Kita harus terlebih dahulu mempelajari Ti Zi Gui, barulah dapat mengajari anak dengan baik. Jiao jiao niu, xian jiao ji. Mengajari putra dan putri harus mengajari diri sendiri terlebih dahulu. Ingin mengajari putra dan putri dengan baik, harus meningkatkan diri sendiri terlebih dahulu. Kita sendiri belajar dengan baik terlebih dahulu. Dengan seperti ini, barulah dapat melakukan pengajaran dengan keteladanan. Kita bersama-sama membaca sekali. Zhong Xu, Ti Zi Gui, Sheng Ren Xun, Shou Xiao Ti, Ci Ji Xin, Fan Ai Zhong, Er Qing Ren, You Yu Li, Zhe Wen. Teman-teman sekalian, bila kamu pulang dan duduk di meja belajar dan membaca dengan begitu bersemangat, pasti akan membuat anakmu kagum padamu. Semangat pembelajaran kamu akan membuat anakmu tersentuh. Pelajaran kita ini sampai di sini dulu. Terima kasih. Salam Ti Zi Gui.